Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita memasuki bab terakhir atau bab yang ke-10, di mana judulnya adalah perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, coba perhatikan gambar di bawah ini dengan melihat perbandingan gambar A dan gambar B. Ada satu pertanyaan, yaitu, tahukah kalian apa yang menyebabkan terjadi perbedaan pada gambar A dan gambar B? Hal ini sering kita jumpai di perkotaan. Di perkotaan, aktivitas manusia semakin meningkat untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, dibarengi dengan kurangnya kesadaran manusia untuk penanganan limbah cair maupun limbah padat serta limbah gas. Karena kurangnya kesadaran aktivitas manusia, hal ini membuat perbedaan di gambar A dan gambar B, sehingga sering kita mendengar di suatu wilayah yaitu kekurangan air, dan pada saat perubahan suhu atau perubahan cuaca memasuki musim penghujan, daerah itu sering tergenang oleh banjir. Nah, bagaimanakah dengan dampaknya bagi lingkungan? Nah, untuk mempelajari ini, mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita memasuki isi dari bab pelajaran hari ini, yaitu keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu berupa kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuklah manusia, serta aktivitasnya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidupnya. Di dalam lingkungan hidup, terjadi keseimbangan lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam dan aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Keseimbangan lingkungan ini bersifat dinamis, yang artinya mampu mengalami perubahan, dan tujuannya agar semua komponen dalam suatu lingkungan bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimanakah kriteria lingkungan yang seimbang? Yang pertama, terdapat pola-pola interaksi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti aliran energi, daur materi, daur biogeokimia, serta yang lainnya, itu berjalan secara proporsional. Lalu yang kedua, lingkungan homeostasis, yang artinya kemampuan lingkungan untuk mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun secara buatan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme bisa berlangsung secara alami. Lalu yang keempat, memiliki daya lingkungan, yang artinya lingkungan berkemampuan untuk memberi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di suatu lingkungan. Nah, yang berikutnya, bagaimanakah perubahan lingkungan? Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan itu dapat mengalami perubahan yang pada umumnya disebabkan oleh dua faktor utama. Terjadi bila ada pengurangan komponen ekosistem akan mempengaruhi mata rantai di dalam ekosistem yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Berikutnya, pencemaran lingkungan hidup. Kita tahu bahwa lingkungan berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan pada makhluk hidupnya, terutama pada manusia. Namun semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka aktivitas manusia mengakibatkan terjadi perubahan lingkungan, yaitu makin banyaknya limbah yang dihasilkan, dan pengelolaan limbah pun tidak dilakukan dengan baik, sehingga pencemaran terjadi di segala tempat. Pencemaran lingkungan hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup
zat asing oleh aktivitas manusia ke dalam lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran itulah yang dikenal dengan istilah polutan. Pencemaran dapat dibedakan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Di udara terdapat berbagai macam gas, namun yang termasuk kategori pencemaran udara yaitu salah satunya berupa gas karbon monoksida atau CO, di mana gas karbon monoksida ini berupa gas buangan yang berasal dari pembakaran tidak sempurna, mengakibatkan mati seketika. Berikutnya nitrogen oksida atau NO2 maupun SO2, di mana gas ini berasal dari alat-alat transportasi, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah, serta yang lainnya, akan bereaksi dengan uap air sehingga menyebabkan terbentuknya asam. Inilah yang dikenal dengan hujan asam. Hujan asam menyebabkan terjadi korosi pada logam dan menyebabkan kerusakan pada bangunan. Lalu yang berikutnya klorofluorokarbon atau dikenal dengan CFC maupun halon, yang mana zat ini berasal dari aerosol, yaitu terdapat pada pemompa udara di kalengan serta pengembang busa pada pendingin atau seperti lemari es atau kulkas, mengakibatkan merusaknya lapisan ozon. Bila lapisan ozon terbentuk, maka ultraviolet akan sampai ke bumi, dan inilah sebagai pemicu kanker kulit serta menyebabkan matinya spesies tertentu. Yang berikutnya ozon atau O3. Di atmosfer terdapat ozon di lapisan troposfer dan stratosfer. Ozon di lapisan stratosfer adalah berperan untuk menghindari intensitas matahari berupa UV masuk ke permukaan bumi. Sedangkan ozon di lapisan troposfer, justru ozon ini berbahaya bagi manusia bila berada pada konsentrasi tinggi. Jika ini terjadi, mengakibatkan efek pusing dan gangguan paru-paru. Yang berikutnya gas rumah kaca berupa uap air, karbon dioksida CH4, O3, dan NO. Gas-gas ini terdapat pada lapisan troposfer untuk menghindari suhu dingin di bumi. Namun bila kadarnya terlalu tinggi, hal ini menyebabkan terjadi pemanasan global, bisa menyebabkan mencairnya es di kutub. Hal inilah yang menyebabkan pulau-pulau kecil akan tenggelam atau bisa menyebabkan kebanjiran. Yang kedua, pencemaran air. Artinya, masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Untuk mengetahui air itu mengalami pencemaran atau tidak, dapat dilakukan dengan 3 cara pengujian, yaitu antara lain parameter fisik, di mana memeriksa air bahwa air itu dapat layak dikonsumsi, yaitu jika tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan memiliki pH di antara 6,5 sampai 7,5. Yang B, parameter kimia, antara lain dengan menggunakan istilah BOD, Biochemical Oxygen Demand, yang artinya banyaknya oksigen dibutuhkan mikroorganisme atau mikroba untuk menguraikan bahan organik yang berada di dalam air. COD, Chemical Oxygen Demand, yang artinya banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi kimia di dalam air. DO, Dissolved Oxygen, yaitu banyaknya kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Yang C, parameter biologi, di mana mengetahui jenis-jenis jumlah mikroba
yang bisa menyebabkan penyakit antara lain Escherichia coli, Vibrio cholera, Salmonella typhosa, dan Entomoeba histolica, yang artinya jika terdapat mikroba ini di dalam perairan, maka air itu menandakan sudah tercemar. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung adalah masuknya insektisida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimia berlebihan yang berasal dari limbah pertanian akan menyebabkan tanah menjadi tercemar. Sedangkan yang secara tidak langsung yaitu dengan perantara air dan udara, seperti limbah domestik dan industri, sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor ke udara, lalu limbah yang tidak mudah terurai. Yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara ini berasal dari suara yang tidak diinginkan, mengganggu, dan dapat merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara ini dibedakan. Ada kebisingan impulsif, di mana kebisingan suara ini dapat mengejutkan. Contoh, suara mercun, suara senjata, dan suara petir. Yang B, kebisingan impulsif kontinu adalah kebisingan suara yang terjadi secara terus-menerus tapi hanya sepotong-potong, yaitu palu yang dipukul terus-menerus. Yang C, kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan kontinu hanya sekejap, hilang, dan muncul lagi. Contoh, kendaraan bermotor yang lalu lalang dan menderunya pesawat. Lalu yang D, kebisingan kontinu, yaitu kebisingan terus-menerus dalam waktu yang lama, berintensitas tinggi, dapat merusak pendengaran seperti mesin pabrik. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai akan berpindah dari suatu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Suatu contoh zat yang sulit atau tidak dapat terurai yaitu DDT, yaitu diklorodipenyl trichloroethan, pada rantai makanan di perairan. DDT ini adalah zat kimia yang berada pada insektisida yang digunakan oleh para petani. Ketika DDT masuk ke dalam perairan, maka DDT ini akan diserap oleh ganggang. Nah, di dalam tubuh ganggang akan menumpuk, terakumulasi. Pada saat ganggang dimakan oleh zooplankton, maka akumulasi terbanyak ada di zooplankton. Begitu juga zooplankton dimakan oleh ikan kecil, maka DDT akan lebih banyak dijumpai pada ikan kecil. Dan akhirnya pada tropik terakhir akan terdapat akumulasi DDT yang paling tinggi. Nah, pada rantai makanan ini DDT yang paling tertinggi terdapat pada elang laut. Dengan catatan akumulasi DDT terbesar berada pada tingkat tropik terakhir. Penanganan limbah. Berdasarkan wujudnya, limbah ada yang berwujud cair, ada berwujud gas, dan ada berwujud padat. Dalam hal penanganan limbah cair, ada dua cara pendekatan. Yang pertama, pendekatan non teknis, yaitu dengan cara penerbitan peraturan sebagai landasan hukum. Yang kedua, pendekatan teknis, yaitu pengadaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan limbah, monitoring, dan evaluasi. Dalam hal penanganan limbah cair ada beberapa sistem. Yang pertama, sistem penanganan limbah cair domestik. Yang pertama yaitu cubluk, berupa pembuatan lubang dengan dinding kedap air. Yang berikutnya, tangki septik konvensional dengan cara membuat bak kedap air dengan pipa ventilasi serta dilengkapi dengan lubang kontrol.
Yang ketiga, tangki septic biofilter, yaitu membuat bak pengendap yang berisi media filter. Yang keempat, instalasi pengolahan limbah cair domestik meliputi 3 proses, yaitu fisika, kimiawi, dan biologis. Yang kedua, sistem penanganan limbah cair industri, yaitu dengan cara dilakukan melalui penanganan sistem setempat dan terpusat. Penanganan limbah padat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, limbah padat domestik, yaitu limbah padat yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Yang kedua, limbah padat non-domestik, yaitu limbah padat yang berasal dari pertanian, perkebunan, konstruksi gedung, dan industri umum. Dalam penanganan limbah padat, ada beberapa cara. Yang pertama, meminimalkan limbah padat, yaitu dengan sistem reuse, replacement, refusal, repair, reconstruct, redurability, reduce, dan recycle. Yang kedua, cara penanganan limbah padat atau sampah, yaitu pertama, penimbunan tanah, penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis, pembakaran, penghancuran, pengomposan, dan pemampatan sebagai makanan ternak. Penanganan limbah gas. Limbah gas umumnya berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Dilakukan dengan alat bantu. Yang pertama, filter udara. Yang kedua, pengendap siklon. Yang ketiga, filter basah. Yang keempat, pengendap sistem gravitasi. Dan yang kelima, pengendap elektrostatik. Nah, yang terakhir, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan B3. Limbah B3 pada umumnya berasal dari pertama, kegiatan industri, yang kedua, kegiatan rumah sakit, yang ketiga, kegiatan rumah tangga, dan keempat, kegiatan pertanian. Nah, sekarang mari kita ikuti suatu tambahan untuk mempelajari bagaimana perubahan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Mari kita simak penjelasannya. Membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan seperti di jalanan, di selokan, di sungai dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita menjadi bersih, terhindar dari banjir, dan terlihat rapih serta indah. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos.
Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kantung plastik, botol minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah-sampah jenis ini dapat kita daur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Sampah B3 adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Contoh sampah B3 ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, limbah bahan-bahan elektronik, dan lain-lain. Bahan-bahan yang termasuk limbah B3 memiliki salah satu atau lebih karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Menghemat penggunaan kertas. Cara berikutnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menghemat penggunaan kertas. Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon. Sehingga dengan menghemat kertas, kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita jaga kelestariannya dengan rajin menyirami dan memupuknya. Kita tidak boleh memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan. Begitu juga dengan hewan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh sampai merusak habitatnya, apalagi melakukan perburuan liar ya. Tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Illegal logging atau pembalakan liar di hutan selain dapat mengakibatkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya, juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan dapat mengurangi polusi udara dan juga penggunaan bahan bakar minyak. Tidak boros dalam menggunakan energi. Penghematan penggunaan energi diantaranya dapat dilakukan dengan mematikan perangkat elektronik apabila tidak digunakan, menggunakan lampu hemat daya, dan menggunakan air secukupnya. Masih banyak lagi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikianlah pembelajaran kita tentang lingkungan. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat kita semuanya. Terima kasih.